Prologue. Broken Strings, sebuah memoir tentang manipulasi dan bertahan hidup. Tidak semua kisah dimulai dengan pada suatu waktu. Sebagian kisah dimulai saat tak ada seorang pun yang melihat. Ketika seorang gadis terlalu muda untuk mengerti apa yang sedang terjadi, muda dan terlalu takut untuk mengatakannya dengan suara keras. Inilah kisahnya. Bukan versi yang dipoles. Bukan versi yang diinginkan orang lain untuk ia ceritakan, melainkan yang sebenarnya. Mentah, sunyi, dan akhirnya bebas. Memoir ini ditulis berdasarkan ingatan pribadi penulis. Beberapa nama, tempat, dan detail identitas telah diubah atau dihapus demi menjaga privasi. Kisah-kisah yang diceritakan di sini menggambarkan pengalaman dan kenangan penulis sejujur-jujurnya, sesuai yang ia ingat. Introduction. Peringatan isi. Trigger warning. Memoir ini memuat kisah nyata tentang manipulasi emosional, pemaksaan, perundungan, pelecehan seksual, dan kekerasan psikologis. Semua pengalaman ini dibagikan dengan kejujuran dan kehati-hatian, namun beberapa bagian mungkin terasa berat atau memicu kenangan bagi para penyintas dan pembaca yang sensitif. Tolong baca dengan perlahan, sesuai ritme yang membuatmu merasa aman. Berhenti sejenak bila perlu. Keselamatan dan ketenanganmu jauh lebih penting daripada menuntaskan satu bab. Buku ini tidak ditulis untuk membuka luka lama, melainkan untuk memecah sunyi. Biar kaum tua fuanggu rasa sakitmu sendiri. Semoga kata-kata ini mengingatkan bahwa kamu terlihat dan bahwa kamu tidak sendirian. Sekali seumur hidup, namaku Aureli, dan ini adalah kisahku. Ikuti aku kembali ke tempat dan waktu yang membentuk diriku, bahkan ke momen-momen yang dulu sempat ingin kulupakan. Kisahku dimulai dari orang tuaku. Mamaku saat itu masih sangat muda ketika mengandungku, sedangkan papaku lebih tua, tapi masih jauh dari kata mapan, dan belum tahu pasti apa yang ia inginkan dari hidupnya. Saat itu, sekadar bertahan hidup saja sudah sulit. Jadi memiliki rumah terasa mustahil. Ada hari-hari ketika papaku berdiri di antrian bank makanan, berharap mendapat sumbangan bahan makanan agar kami bisa bertahan. Begitu rapuhnya hidup mereka waktu itu. Setiap hari adalah pertanyaan baru. Setiap makan malam hasil improvisasi. Beberapa bulan sebelum aku lahir, nenekku, Alida, meninggal dunia. Aku tak pernah sempat mengenalnya, tapi namanya dijadikan nama tengahku, agar sebagian dirinya selalu hidup dalam diriku. Kepergiannya membawa duka, tetapi di baliknya datang sebuah berkah yang tak terduga. Apartemen kecil peninggalannya di Brussels menjadi tempat berteduh bagi orang tuaku. Itu bukan rumah yang ideal, hanya apartemen mungil dan tua dengan lorong gelap menuju tangga curam. Dindingnya polos, ruangan-ruangannya sempit, seolah saling menekan. Tempat seperti itu bukanlah pilihan, tapi satu-satunya kesempatan yang mereka punya. Dan di ruang sempit itulah dua jiwa yang belum siap harus belajar menjadi dewasa dalam semalam. Di sanalah aku lahir. Di Brussels. Orang-orang menyebutnya ibu kota Eropa. Tapi bagiku, itu hanyalah rumah. Dengan jalan-jalan yang tenang. Langit abu-abu. Toko roti yang harum oleh pain au coklat hangat. Dan sepeda-sepeda yang melaju bahkan di bawah hujan dingin. Kami tidak punya banyak, tapi selalu ada makanan di meja. Mamaku bekerja sebagai asisten rumah tangga di seberang rumah kami dan kadang menjaga anak teman untuk menambah penghasilan, sementara papaku mengambil pekerjaan apapun yang ia bisa, bahkan mengumpulkan sampah di taman, asalkan kami bisa tetap hidup. Teman-teman berbagi apapun yang mereka mampu, sekantung makanan, pakaian bekas, atau barang yang sudah tak terpakai. Hal-hal kecil seperti itu berarti jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan siapapun. Aku tidak pernah meminta hadiah ulang tahun atau uang jajan. Mungkin pernah, sekali dua kali, tapi jarang. Aku tahu betapa kerasnya orang tuaku bekerja, dan aku tak ingin membuat dompet mereka semakin menangis. Tapi mereka tetap memberikanku hadiah, dan justru itu yang membuatku lebih menghargainya. Setiap kali aku membuka bungkus hadiah, aku selalu memikirkan pengorbanan di baliknya, dan diam-diam berharap mereka menyimpan saja uangnya untuk diri mereka sendiri. Rasa bersalahnya selalu lebih besar daripada senangnya. Tumbuh dalam keadaan seperti itu membentukku. Aku patuh, nilainya lumayan, dan jarang membantah. Walau kalau kau tanya papaku, mungkin ia akan cerita lain. Aku anak yang pendiam, pemalu. Hanya lucu di rumah. Tempat aku suka membuat keluargaku tertawa. Tak ada hal mencolok tentangku. Aku bukan yang tercantik atau paling populer. Hanya anak tinggi kikuk yang selalu merasa sedikit berbeda. Setiap kali kakekku memberiku uang saku, aku simpan hati-hati, tidak pernah buru-buru menghabiskannya. Aku sudah belajar dari kecil bahwa uang tak datang dengan mudah. Jadi setiap koin terasa berharga,
seolah harus bisa bertahan selamanya. Aku masih cukup beruntung kalau papaku tidak tiba-tiba meminjamnya, karena kalau sudah begitu, uang itu takkan kembali. Saat aku tanya kemana perginya, dia entah pura-pura lupa, entah pura-pura tidak tahu apa-apa. Aku juga tidak diizinkan sering keluar seperti anak-anak lain. Orang tuaku protektif, dan aku memang pemalu sejak awal. Jadi kurangnya pergaulan membuatku canggung secara sosial, tipe anak yang membeku di keramaian, dan hanya hidup di kehangatan keluarga. Beberapa hal memang tidak berubah. Aku masih kikuk, hanya sedikit lebih pandai berpura-pura tidak. Sebelum masuk TK, mamaku yang mengajariku segalanya, karena papaku jarang ada di rumah. Aku tidak sadar ada yang berbeda sampai aku mulai sekolah, dan mendengar betapa lain cara mamaku berbahasa Prancis. Kosakatanya terbatas, logatnya agak patah. Anak-anak lain memakai kata-kata yang belum pernah kudengar, dan beberapa bahkan tidak mengerti ketika mamaku bicara pada mereka. Saat itu aku merasa berbeda. Aku juga salah satu dari sedikit anak yang berkulit sawo matang, dan itu membuatku semakin menonjol, seolah wajah dan suaraku sama-sama mengkhianatiku, mengingatkanku bahwa aku tak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarku. Selama 3 tahun pertama sekolah dasar, aku dibuli oleh 2 anak populer di kelas, Esther dan Amelie. Bulian mereka bukan cuma kata-kata, tapi juga fisik. Perlahan rasa percaya diriku hancur. Saat usiaku 7 tahun, keadaan keluarga mulai membaik. Papa mulai mendapat pekerjaan yang lebih stabil. Hidup kami terasa sedikit lebih ringan. Setahun kemudian, adikku Jeremy lahir. Walau masih jauh dari kaya, rumah kami mulai terasa lebih tenang. Saat aku berusia 9 tahun, kami pindah ke depan, kota kecil di pesisir yang penduduknya berbicara dalam bahasa Belanda. Untuk pertama kalinya kami tinggal di rumah sungguhan, bukan apartemen sempit. Tapi aku harus memulai dari nol dengan bahasa yang sama sekali tidak ku mengerti. Dalam 2 tahun, aku sudah lancar berbahasa Belanda dan berprestasi di sekolah. Dari ratusan siswa yang mencoba masuk kelas Griekse Latin, hanya 9 orang yang diterima, dan aku salah satunya. Aku belajar dengan tekun dan bermimpi menjadi dokter suatu hari nanti. Namun hidup punya rencana lain. Sesuatu terjadi yang akhirnya membawaku meninggalkan Belgia dan kembali ke tanah kelahiran mamaku, Indonesia. Mamaku tidak pernah mengajariku bahasa Indonesia karena ia tidak pernah berencana kembali ke sana. Jadi aku tiba tanpa bisa satu kata pun. Mungkin 1-2 kalimat, tapi itu saja. Belgia adalah tempat kelahiranku. Tapi aku selalu merasa sedikit tidak selaras, seolah langkahku tak pernah seirama dengan dunia di sekitarku. Mungkin karena itu, ketika sesuatu yang baru dan menggetarkan akhirnya datang, aku langsung berlari ke arahnya tanpa ragu. Semuanya dimulai saat salah satu kunjungan kami ke Bandung, ketika aku berusia 13 menjelang 14 tahun. Segalanya mulai berubah di sana. Nenekku menghabiskan hari-harinya di depan televisi, menonton sinetron Indonesia. Suatu sore, ketika acara favoritnya sedang tayang, ia menoleh padaku dan bertanya, "Kenapa kamu nggak jadi aktris aja kayak dia?" Aku tertawa. "Aku? Jadi aktris?" Kedengarannya konyol. Tapi ia tidak sedang bercanda. Ia bilang gadis di layar itu seumuranku, hanya berperan lebih tua. Dan entah kenapa, ada sesuatu di dalam diriku yang bergetar. Orang-orang sering bilang aku seharusnya jadi model, tapi aku tidak pernah percaya, sampai rasa bosan membawaku ke sekolah modeling musim panas. Aku berencana hanya mengikuti 1 atau 2 kelas, namun mereka menyatakan harus membayar paket 2 bulan penuh. Karena akan segera kembali ke Belgia, aku harus membatalkan pendaftaran. Sebelum keluar gedung, aku melihat selebaran kompetisi bakat Fresh Multi-Talented 2007. Yang menarik perhatian, terutama karena kata hak gratis, yang membuat mamaku tertarik. Inem berkata, kenapa tidak? Jeremy juga bisa ikut. Jeremy 8 tahun lebih muda dariku dan selalu meniru apa yang kulakukan. Kompetisi diadakan di sebuah mall di Bandung. Itu adalah kali pertamaku tampil di depan orang asing. Aku menyanyikan lagu Prancis Ziggy milik Celine Dion. Dan untuk bagian akting juga menggunakan bahasa Prancis karena bahasa Indonesia belum kuat. Aku benar-benar gemetar, namun berusaha sekuat tenaga. Keesokan paginya aku melihat fotoku di koran sebagai salah satu finalis, bahkan ditempatkan di baris depan. Foto Jeremy juga ada di bagian anak-anak. Kami berdua lolos dari ratusan peserta audisi. Namun untuk masuk babak final harus membayar Rp500.000. Aku memohon pada mamaku dan berjanji tidak akan minta hadiah ulang tahun atau Natal, sehingga akhirnya ia menyetujui, meskipun harus berbohong pada Jeremy bahwa ia sudah menang dan tidak perlu kembali, karena tidak sanggup membayar untuk 2 anak sekaligus. Final diadakan di studio besar, di belakang panggung. Waktu terasa sangat lambat sampai kami dipanggil.
Ketika juri utama, seorang model terkenal, berjalan melewati peserta satu persatu, ia berhenti di depanku, menatapku dari atas ke bawah, lalu tersenyum dan membisikkan sesuatu yang tidak kuhafal. Beberapa detik kemudian, ia memberiku selempang juara. Pertama kainnya halus seperti sutra dan aku menggenggamnya erat-erat. Aku menang! Setelah itu aku dibawa ke Jakarta untuk audisi. Audisi pertama brutal. Aku tidak hafal naskah. Jadi mereka mengizinkanku membaca. Tapi tetap saja susah. Audisi kedua lebih buruk. Mereka memintaku menghafal semua kalimat. Tapi aku nyaris tak paham artinya. Hanya mengulang suara tanpa makna. Audisi ketiga berbeda. Mereka lebih tertarik pada ekspresi dan penampilanku. Mereka memintaku berakting dalam bahasa Prancis atau Belanda. Aku memilih Prancis dan berimprovisasi sebagai remaja emo yang memberontak dan bertengkar dengan ibunya. Aku tidak tahu kenapa memilih tema itu. Tapi entah bagaimana rasanya bebas. Karena tak ada yang mengerti, aku bisa mengatakan apapun yang ingin kukatakan. Semua itu terjadi hanya dalam 1 minggu. Kabur seperti mimpi yang terlalu cepat. Setelah audisi di Jakarta, aku tidak berharap apapun. Bagiku itu sekadar pengalaman unik, sesuatu untuk diceritakan pada teman-teman sekolah. Tidak lama kemudian aku sudah kembali ke Belgia. Di kamar berdinding oranye penuh dengan poster Avril Lavigne. Kembali ke kelas seolah tidak ada yang terjadi. Aku yakin semuanya sudah berakhir. Aku tak pernah membayangkan semuanya akan menyeberangi samudra menyusulku. Sampai suatu hari nenekku menelepon. Rumah produksi terakhir tempatku audisi ingin aku kembali ke Indonesia. Mereka menawariku peran utama. Aku tidak percaya. Di sekolah, setiap kali ada pementasan teater, aku tidak pernah mau ikut berakting. Aku selalu memilih paduan suara, berdiri di belakang. Bahkan di sana pun saat tak ada yang melihatku, aku diam-diam berdoa agar acara segera selesai. Dan sekarang, aku diminta memerankan tokoh utama dalam sebuah sinetron. Rasanya tidak nyata, tapi aku bersemangat. Mungkin di ujung dunia, aku bisa menjadi seseorang yang baru, seseorang yang sedikit lebih keren dan berani. Aku masih ingat kata Papa, kesempatan seperti ini tidak datang 2 kali. Ini kesempatanmu untuk hidup yang lebih baik. Mamaku, di sisi lain, tidak seantusias itu untuk kembali ke Indonesia. Ia sudah membangun kehidupan yang nyaman di Belgia, tapi ia akhirnya rela meninggalkannya demi aku. Setelah urusan kewarganegaraan ganda selesai, kami berkemas dan pergi. Peran pertama terdengar seperti mimpi, tapi bahasa menjadi tembok besar. Aku berdiri di lokasi syuting sambil memegang naskah yang nyaris tak kupahami, mengangguk pada arahan sutradara sambil panik di dalam hati. Aku merasa tidak pantas, seolah sedang memerankan seseorang yang belum menjadi diriku. Ternyata, menjadi keren dan percaya diri tidak semudah yang kubayangkan. Setelah beberapa proyek, aku beralih ke iklan. Iklan lebih mudah, tanpa dialog, hanya gerak, ekspresi, dan nengok di waktu yang tepat. Senyum di momen yang pas berputar. Makan mie goreng seolah itu mengubah hidupmu. Itu bisa kulakukan. Tak lama kemudian aku mulai mendapat banyak pekerjaan. Dalam beberapa minggu aku bisa syuting 2 iklan sekaligus. Aku tahu ini terdengar seperti pamer. Tapi iya, itu kenyataan. Di usia 15 tahun aku sudah membantu membayar tagihan rumah. Aku bahkan tidak tahu berapa banyak uang yang kuhasilkan. Karena semuanya masuk ke rekening mamaku, tapi aku tidak peduli. Aku memang hanya ingin membantu. Rasanya seperti awal dari sesuatu yang besar. Namun di luar pekerjaan, aku masih remaja yang tidak sepenuhnya paham dunia di sekitarku. Aku tidak tahu cara berdandan dengan benar. Aku takut pergi sendirian. Aku belum punya banyak teman, hanya orang-orang yang ku kenal di lokasi syuting. Aku tidak lagi bersekolah di tempat umum, hanya berpindah antara belajar di rumah, bekerja, dan tidur. Siklus itu berulang tanpa akhir. Aku tumbuh dalam banyak hal, tapi dalam hal cinta, aku tidak tahu apa-apa. Satu-satunya pengalaman yang kumiliki hanyalah satu kencan di Belgia, dengan seorang anak laki-laki yang menciumnya. Ciumannya berantakan, dan aku benci. Aku melakukannya hanya karena semua teman sekelas sudah pernah berciuman, kecuali aku. Dalam perjalanan pulang, aku mengusap bibirku dengan lengan sweater bergaris hitam putih. Aku belum siap. Sampai aku bertemu Tom. Kami bertemu di sebuah acara di Jakarta, dan ia mendapat nomorku dari teman. Suatu malam ia menelepon, tidak tahu bahwa mamaku yang memegang ponselku setelah jam tertentu. Mamaku memarahinya karena menelepon larut malam, terutama setelah tahu ia jauh lebih tua. Tapi ketika tahu ia seorang aktor terkenal, nadanya berubah. Ia percaya seseorang dengan citra publik seperti itu tidak akan berani berbuat gegabah. Kami sempat beberapa kali berkencan. Kami berciuman, dan ketika ia menginginkan lebih, aku berkata, aku ingin menunggu sampai menikah. Ia bilang aku kuno, aneh,
terutama untuk orang Eropa. Aku tidak peduli, aku pergi. Aku sempat heran, karena ia sering bicara tentang iman, bahkan pernah bertanya, apakah aku akan berpindah agama jika kami menikah karena keyakinan kami berbeda. Aku kira itu berarti ia menghargai iman, tapi ternyata tidak. Momen itu tertinggal di benakku. Membuatku berpikir ulang tentang arti cinta, tentang bagaimana seharusnya cinta itu terlihat. Aku selalu mengagumi mamaku karena hal itu. Ia hanya pernah bersama satu pria, papaku. Aku ingin seperti itu, bukan karena naif, tapi karena kupikir itu hal yang indah, langka dan layak dijaga. Mungkin juga karena namaku yang ketiga, Mary, seperti Virgin Mary. Dulu aku agak canggung karenanya, tapi itu selalu mengingatkanku pada kemurnian, pada sesuatu yang suci yang pantas dipertahankan. Lalu datanglah Zane, aktor sinetron yang seperti tidak pernah lepas dari karakternya. Ia dramatis, intens, dan palsu. Ia bicara dengan alis naik turun dan suara yang sengaja dibuat dalam, seolah kedalaman bisa diperankan. Kadang di tengah percakapan, matanya tiba-tiba berkaca-kaca, dan aku akan menoleh, setengah berharap melihat kamera tersembunyi. Ketika aku bilang ini tidak bisa diteruskan, ia menampilkan perpisahan paling teatrikal yang bisa kubayangkan. Aku sempat takut, tapi lebih banyak merasa lega. Aku tahu aku baru saja menghindar dari sesuatu yang salah. Aku pergi tanpa menoleh, tidak tertarik terjebak dalam dramanya. Karena saat itu, sudah ada seseorang laki-laki yang berkata, aku pantas mendapatkan yang lebih baik. Laki-laki itu Bobby. Meskipun dari segi usia seharusnya ia disebut pria,